Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Jamaah Majlis Ta'lim At-Tawabin yang berada di Majlis Ta'lim di rumah masing-masing, santriwan santriwati Nurul Mustafa dan seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang menyaksikan, mendengarkan siaran langsung dari Masjid Sya'i Hasbunallah Majlis Ta'lim At-Tawabin. Niatkan kita walaupun duduk di rumah-rumah kita masing-masing, rasakan kita berada duduk di taman-taman surga. Karena duduk kita saat ini mendengarkan kaji agama untuk taqarrub ilallah. Sebagaimana apa yang diungkapkan oleh baginda Nabi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Sahabat-sahabatku, apabila kalian melewati taman-taman sorga, mampirlah kalian, berkumpullah kalian, bersenang-senanglah kalian di tempat itu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada raudhah, taman-taman surga selain raudhahmu saat ini ya Rasul? Di Madinah itu ada satu tempat yang orang yang datang ke Madinah rebutan. Karena Nabi menyatakan, ma bainal baiti wal mimbari raudatum min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbar aku berkhutbah itu adalah taman-taman surga. Yang sekarang rumah Nabi, rumah Bunda Aisyah itu jadi makamnya Sayyidil Wujud Rasul sallallahu alaihi wasallam, makam Sayyidina Abu Bakar Siddiq, makam Sayyidina Umar bin Khattab. Mungkin makam Nabi itu di tempat sana, di pojok sana amsalnya. Di sini mimbar Nabi. Nah, antara mimbar Nabi dengan makam Nabi itu orang yang sholat duduk di sana sama duduk di dalam surga, sama berada di taman-taman surga. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada raudah selain raudahmu ini? Apa jawab Nabi? Ada. Apa itu wahai Nabi? Khalaqud dzikir majalisul ilmi, yaitu apabila kalian melewati, menemukan orang-orang yang berzikir memuji Allah, orang-orang yang duduk menuntut ilmu, maka tempat itu adalah raudah. Maka saat ini rumah-rumah para jamaah, rumah-rumah kita semua dimanapun berada, yang diniatkan duduk mendengarkan pengajian di tempat ini, walaupun siaran langsung kita tidak hadir ke majlis ini, maka di tempat Bapak Ibu, para santri semua, tempat tersebut jadi taman-taman surga, jadi raudah, karena kita sama-sama bertaqarrub ilallah. Pada minggu yang lewat kita membahas tentang hati, bahwa hati itu terbagi tiga. Ada hati yang mati, ada hati yang berpenyakit, ada hati yang hidup. Sekarang bagaimana caranya
untuk menghidupkan hati yang mati. Bagaimana caranya untuk menyembuhkan hati yang berpenyakit? Bagaimana caranya hati yang hidup, bertambah bersinar, bertambah hidup, bertambah bersinar. Sehingga hatinya menjadi hati Rabbani. Salah satunya adalah dengan kita banyak mengingat akan sesuatu yang memutuskan kelezatan dunia. Apa yang diungkapkan oleh Nabi, aksiru dzikra hadimil lajjat. Banyak-banyak kalian mengingat akan hal yang memutuskan kenikmatan. Apa itu yang memutuskan kenikmatan? Tidak ada lain adalah al-maut, kematian. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, anak Sayyidina Umar, beliau berkata, aku pernah datang kepada Rasulullah. Kepada beliau datang sebelum aku 9 orang. Aku yang ke-10. Ketika kami kumpul bersama Nabi, salah seorang laki-laki Ansor datang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas? Siapakah orang yang paling mulia? Ketika orang itu bertanya, Rasulullah menjawab, aksaruhum dzikra lil mauti wa ashadduhum isti'dadan lahu ulaika humul atyasu zahabu bisyarafid dunya wa karamatil akhirah. Ujar Rasulullah, orang yang paling mulia, orang yang paling cerdas, aksaruhum dzikra lil mauti, orang yang paling banyak mengingat mati. Setiap hari yang diingatnya akan kematian. Tibanya saat berjumpa dengan Allah. Karena dia sadar hidup ini cuma sebentar, tidak lama. Setelah dia sadar dunia ini bukan tujuan, tapi ujian. Tempat kita adalah akhirat. Dia ingat akan kematian. Wa asyadduhum isti'dadan lahu. Dan sungguh-sungguh dengan kerja keras mempersiapkan diri untuk tibanya saat kematian dengan memperbanyak amal, dengan memperbanyak ibadah, dengan mengendalikan hawa nafsu dengan sungguh-sungguh. Maka kata Rasulullah, ulaika humul atyasu, mereka itulah orang yang cerdas. Zahabu bisyarafid dunya wa karamatil akhirah. Mereka menggapai kehormatan dunia dan kemuliaan akhirat. Jadi orang yang mendapat kehormatan di dunia, orang yang mendapat kemuliaan di akhirat, orang yang paling cerdas menurut Rasulullah adalah bukan orang yang pendidikannya tinggi sampai S3 atau sampai profesor, bukan. Atau orang yang menemukan penemuan-penemuan, atau orang yang kaya raya, atau orang yang menemukan jabatan-jabatan yang tinggi, atau jadi penguasa-penguasa, jadi raja-raja. Apakah orang cerdas? Belum tentu. Bisa saja cleaning service, tukang sapu jalanan, dia lebih cerdas dari orang yang sekolahnya S3. Dia lebih mulia di pandangan Allah daripada raja-raja.
Kenapa? Mungkin dia sebagai cleaning service, mungkin dia sebagai penyapu jalanan, mungkin dia sebagai buruh, sebagai pembantu rumah tangga, tapi dia lebih banyak ingat dengan kematian. Dia lebih banyak ingat kepada kematian yang akan memutuskan kelezatan dunia. Lalu dia mempersiapkan dengan amal ibadah yang banyak. Mencari reda Allah, mengendalikan nafsunya untuk tidak berbuat dosa dan maksiat. Maka inilah orang yang paling cerdas. Inilah orang yang paling mulia menurut pendapat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang dalam genggaman kekuasaan Allah segala kerajaan. Dia Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dia Allah yang telah menjadikan kematian dan menjadikan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa yang terbaik amalnya, siapa yang paling bagus amalnya. Segala puji bagi Allah yang menggunakan kematian untuk memenggal leher para penguasa yang zalim, mematahkan punggung para raja-raja, dan memangkas angan-angan para kaisar yang hatinya selalu lalai dari mengingat kematian. Lalu mereka didatangi janji yang hak, yang menjerumuskan mereka ke dalam lubang kubur. Mereka dipindah dari istana yang megah menuju liang kubur yang pengap, dari kamar yang penuh dengan ketenangan terang benderang menuju liang lahat yang gelap. Dari indahnya permainan dengan kawan, dengan sanak saudara, menuju kerasnya perlakuan ulat dan serangga. Dari menikmati makanan dan minuman, menuju pergumulan dengan tanah. Dari mesranya pergaulan, menuju sepinya kesendirian. Dari ranjang yang empuk, menuju pembaringan yang jelek. Lihat, apakah mereka bisa menemukan benteng perlindungan untuk menghindari datangnya kematian. Allahu Akbar. Maha suci Allah yang menguasai kerajaan langit dan bumi, yang maha hidup dan yang menghidupkan dan mematikan, yang maha abadi. Dialah yang menghinakan seluruh makhluk dengan menetapkan kebinasaan atas mereka. Allahu Akbar. Kemudian dia menjadikan kematian sebagai jalan alat keselamatan, kebahagiaan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan menjadikannya kematian itu alat untuk perjumpaan dengan Allah. Sehingga bagi orang yang bertakwa, kebebasan yang hakiki, kenikmatan yang hakiki, perjumpaan yang paling lezat saat dia tinggalkan dunia untuk bertemu Allah. Sebaliknya, Allahu Akbar, Allah menjadikan kuburan sebagai penjara bagi orang-orang yang durhaka, bagi orang-orang yang maksiat, sehingga kuburan sempit, pengap, sampai datangnya hari kiamat. Allahu Akbar. Mari kita bersama-sama merenungi tentang saat kematian ini bagi kita semua. Tapi ya Allah, bagi orang yang larut dengan dunia, sibuk dengan hawa nafsu, sibuk mencari jabatan, mengumpulkan harta, dia lupa dengan kematian. Bahkan dia benci dengan kematian. Tapi ingat,
Apa yang diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya itu sesungguhnya akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah, lalu dia beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Allahu Akbar. Kadang-kadang manusia lengah, nunda-nunda bertobat, nanti tiba datang al-maut, timbullah penyesalannya. Kematian pasti akan datang kepada kita semua. Oleh sebab itu, semakin hari waktu kita makin berjalan, umur semakin hari makin pendek. Kalau boleh kita ambil satu ilustrasi seseorang yang dikumpulkan di sebuah istana yang mewah, kasur empuk, makanannya nikmat-nikmat, pelayanannya luar biasa. Akan tetapi yang tinggal di istana tersebut, para jamaah, sudah diumumkan satu persatu, kamu nanti tanggal sekian meninggalnya, kamu nanti tanggal sekian akan dipotong lehermu, kamu nanti tanggal sekian akan digantung. Jadi semua yang ada di istana tadi disiapkan makanan yang enak, disiapkan pelayanan yang ramah tamah, disiapkan tempat-tempat kasur yang empuk, AC yang menyenangkan, taman-taman yang indah. Tapi semua diumumkan, kalian hanya sebentar, siap-siap akan dieksekusi mati. Kalian semua hanya tinggal beberapa hari lagi. Ada yang kami gantung, ada yang kami potong, ada yang kami tembak. Kira-kira ada jamaah semua, hadirin yang di rumah, apa yang terjadi pada pemikiran kita saat itu? Andaikan kita seperti itu, enakkah kita makan? Nyamankah kita tidur? Bahagiakah kita dengan pelayanan-pelayanan yang memuaskan? Sebentar lagi waktu kita detik demi detik, hari demi hari, hanya beberapa hari lagi akan dieksekusi mati dengan cara masing-masing. Hanya orang bodoh yang berpoya-poya, hanya orang yang bodoh yang melupakan semuanya, hanya orang bodoh yang tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kami kagum dengan seorang gembong narkoba yang diumumkan dihukum tembak. Yang di Nusa Kambangan, Freddy siapa namanya? Ada satu tokoh kelas kakap, dia berulang-ulang kali masuk penjara. Ternyata apa? Setelah diumumkan akan kematiannya, oh dia tobat. Bahkan khatam berkali-kali Al-Quran karena menunggu tibanya saat sakaratin maut. Dia minta cuma satu. Kamu mau minta apa? Apa katanya? Aku minta, izinkan aku sebelum eksekusi ditembak mati, aku mengucapkan kalimat tauhid. Mengucap kalimat tauhid, izinkan aku. Apa kata mereka juru tembak? Siap. Beberapa hari akan ditembak. Oh, memperbanyak apa? Berzikir, ibadah, sholat yang banyak, ibadah yang banyak, bertobat, dia minta ampun kepada Allah. Saat tiba penembakan, 10, 9, 8, 7, 6, 5. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bung! Beruntung di akhir hayatnya dia mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah.
Kita bukan memuji dia gembong narkoba, itu memang tidak benar. Tapi yang kita ambil hikmahnya, bagi Allah, kalau Allah ingin memberi hidayah, ingin memberi petunjuk, mewafatkan dengan husnul khatimah, dia sebelum akhir hayatnya, dia tahu tiba saat kematiannya, dia bertobat, dia menyesal, dia minta ampun. Allahu Akbar. Mari para jamaah semua, saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimat, dimanapun berada para santri semua, kita ini seperti orang yang tinggal menunggu waktu, menunggu saat tiba untuk dieksekusi kematian. Dan kematian kita menurut cara Allah beda-beda. Yang penting dia meninggalkan dunia ini. Ada yang meninggal kena ketabrak mobil. Ada yang meninggal dikarenakan sakit. Bermacam-macam sakit yang menimpa. Ada yang penyakit jantung. Ada yang liver. Ada yang paru-paru. Ada yang mah kronis. Ada yang virus yang sekarang menimpa dunia saat ini. Sebenarnya itu cuma sebab yang mentakdirkan orang meninggal itu adalah Allah. Dan Allah sudah tentukan kapan waktunya, di mana tempatnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal datang kepada seseorang, dimajukan tidak bisa, dimundurkan pun tidak bisa. Jangan takut mati. Takut mati jangan hidup. Setiap yang hidup pasti mati. Kematian itu adalah sesuatu yang paling bencana, yang paling dahsyat. Musibah terbesar bagi seseorang adalah saatnya sakaratil maut. Dan setiap kita pasti akan menemuinya. Tinggal menunggu giliran. Tapi yang bencana yang terbesar adalah al-maut. Tapi yang lebih besar daripada al-maut adalah orang-orang yang melalaikan. Orang-orang yang melupakan dirinya kalau dia akan meninggal. Sehingga dia enak-enak saja. Ongkang-ongkang kaki. Nyaman-nyaman dia berbuat dosa. Nyaman-nyaman dia berbuat maksiat. Lupakan sholat, lupakan ibadah sampai tiba ajal. Allahu Akbar. Mari kita lihat. Kita renungi baik-baik. Kematian itu pedihnya yang dirasakan setiap orang lebih pedih daripada disayat-sayat oleh pedang. Kematian itu pedihnya lebih pedih daripada dipotong-potong dengan gergaji. Kematian lebih pedih pada rasa digunting. Kenapa? Sebab kalau bagian badan ini dipotong dengan pedang, terasa sakit karena badan masih berhubungan dengan roh. Kuku dicabut terasa sakit karena kuku berhubungan dengan roh. Badan digergaji terasa sakit karena masih berhubungan dengan roh. Lalu bagaimana kalau yang diambil itu roh itu sendiri sumbernya? Allahu Akbar. Orang yang dipotong dengan pedang, disayat dengan pedang masih kau bakuriak. Tolong, kenapa? Masih ada kekuatan lidah dan hatinya bisa berteriak. Allahu Akbar. Sedangkan orang yang mengalami saat sakaratil maut, rohnya yang diambil, kehilangan suara,
kehilangan teriakan yang dahsyat. Karena dahsyatnya rasa sakit yang dialaminya. Sebab kesakitan itu telah mencapai puncak, melampaui hatinya dan menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Seluruh kekuatan runtuh. Seluruh anggota badan menjadi lemah. Maka tidak ada lagi sisa kekuatan untuk meminta tolong. Andaikan yang dicabut adalah satu urat saja. Satu urat dari tubuh kita ini dicabut. Sakitnya luar biasa. Tapi bagaimana kalau yang diambil itu roh itu sendiri? Ribuan urat terikut. Seluruh anggota tubuh akan mati secara bertahap. Mula-mula telapak kaki menjadi dingin. Allahu Akbar. Kemudian diikuti setelahnya betisnya, lututnya, pahanya, dan setiap anggota badannya memiliki sakarat. Sakaratnya merasakan pedihnya luar biasa, sakitnya luar biasa, hingga mencapai kerongkongan. Ketika itulah pandangannya terputus dari dunia. Ketika itulah pintu tobat sudah tertutup. Mari kita ingat apa yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Walaisatit taubatu lilladzina ya'malun Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepadanya seseorang tersebut, yang mengatakan, sungguh aku bertobat sekarang, sungguh aku bertobat sekarang. Menurut Imam Mujahid, kita sudah melihat jari-jari malakatul maut mengambil rohnya, dan diungkapkan oleh Rasulullah, tuqbalu taubatul mar'i malam yugharghir. Taubat seseorang akan diterima selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Jadi sebelum sehari kita meninggal, sebelum sejam kita meninggal, taubat masih diterima oleh Allah. Tapi kalau sudah roh berada di tenggorokan, sudah berada di leher ini, ungak-ungak sudah, dari kaki pelan-pelan naik lepas roh, merasakan pedihnya al-maut, sampai ke dada bergoyang, bergelombang dada ini, sampai ke leher, sampai ke tenggorokan. Ketika itu dia mau tobat, tobatnya tidak diterima lagi oleh Allah. Sungguh bencana yang terbesar adalah saat-saat sakaratil maut. Allahu Akbar. Dan ketika kepedihan al-maut luar biasa ini, disinilah penentuan keimanan seseorang. Disinilah letaknya hati seseorang berperan. Hanya ada dua ketika menjelang akhir hayat. Ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Apa su'ul khotimah? Su'ul khotimah adalah satu-satunya yang ditakuti oleh para malaikat, yang ditakuti oleh para nabi-nabi, yang ditakuti oleh para wali-wali, orang-orang yang soleh,
para nabi-nabi, para wali-wali yang ditakutkan mereka jangan sampai akhir hayat mereka dalam keadaan su'ul khotimah. Tidak menjamin orang alim itu husnul khotimah. Tidak menjamin orang yang ahli ibadah itu meninggalnya husnul khotimah. Tidak menjamin. Kalau tidak tolongnya Allah, disinilah peran pertolongan Allah yang luar biasa sehingga para wali-wali, para nabi-nabi, orang-orang yang soleh selalu menangis, selalu mengingat al-maut, selalu berharap akan rahmat Allah, selalu bermohon pertolongannya Allah, selalu bermohon akan bantuannya Allah, lebih-lebih saat sakaratil maut. Apa itu su'ul khatimah? Su'ul khatimah itu diantaranya, hati-hati, syaitan tidak tinggal diam. Syaitan akan selalu menggoda kita. Kecuali roh kita sudah lepas, baru dia berhenti menggoda kita. Bahkan ketika saat sakaratil maut, 70.000 syaitan dengan pasukan-pasukannya mengerumuni orang-orang yang saat sakaratil maut untuk menanggalkan, untuk melepaskan iman dengan bermacam godaan. Karena sakitnya luar biasa, al-maut ini pedih luar biasa, nggak gampang-gampang. Andaikan sehelai rambut orang yang sakaratil maut itu diletakkan kepada orang yang hidup di dunia ini, dirasakan pedihnya al-maut, sehelai rambut itu diletakkan, maka semua yang ada itu mati semua. Anda akan dirasakan pedihnya sehelai rambut, bagaimana seluruh tubuh. Allahu Akbar. Orang yang saat sakaratil maut, hausnya luar biasa. Andaikan 7 lautan diminumkan, andaikan diminumkan, tidak hilang hausnya. Panasnya kelewat panas, dingin kelewat dingin, pedihnya sudah ada tara bandingnya. Bayangkan, kuku saja dicabut pedih karena masih ada berhubungan dengan roh. Satu urat dicabut, luar biasa sakitnya. Di seluruh tubuh, rohnya, sumber kekuatan diambil. Allahu Akbar. Ketika kepedihan luar biasa, dia berteriak-teriak minta tolong kepada Allah agar dimudahkan kepedihan al-maut. Tapi tetap terasa pedih itu. Datanglah iblis. Hati-hati. Iblis ini bisa menyamar. Bisa menyamar jadi ayah ibu kita. Bisa menyamar jadi guru-guru kita. Bisa mengaku jadi wali. Nang kadakawa disurupai iblis hanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iblis datang bisa berupa ayah ibu yang sudah meninggal. Bisa berupa wajah perguruan kita, menyamar. Apa aja iblis menyamar jadi perguruan atau menjadi abah mama. Nak, ternyata Allah tuh kadada nakai. Kalau bisa menyembah Allah lagi kada bujur, Allah tuh ada. Buktinya nih, ikam kesakitan sakaratil maut adalah ditolong. Ikam minta tolong, tetap sakit, kadada Allah Ta'ala itu. Baik belapas nakai. Nah, saat seperti itu, berubah keyakinan kita, oh Allah tidak ada, roh keluar. Su'ul khatimah. Atau yakin juga dengan Allah, yakin dengan tolong Allah, tapi mengalami pedihnya yang luar biasa, sakitnya yang luar biasa. Akhirnya hatinya kasal, tidak terima dengan pedihnya al-maut, kesal. Kenapa sifat cepatnya diambil? Kenapa sikapnya diambil roh ini? Padahal bahumaan belum tuntung bahuma, sarang burung pipit, walet belum taputik, lahan batu bara masih belum tuntung dibayar orang. Kumai purunnya ya Allah, kenapa biar ambil menggerutu?
kesal dengan kehendak Allah, tidak reda dengan kematian ini, roh dicabut. Su'ul khatimah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bermacam cara syaitan menggoda kita. Bahkan menurut riwayat ketika saat sakaratil maut, syaitan menyiapkan 7 pasukan. Kadang-kadang dia menakut-nakuti kita dengan berupa kayak macan, singa, harimau, hantu yang menakutkan, yang mengerikan, menakutani. Saat datang macan, singa, harimau, beruang, ular, kalau jengking yang banyak, pada itu jelmaan syaitan untuk memalingkan hati dari Allah. Ketika itu timbul ketakutan yang luar biasa, lalu kita lupa kepada Allah, roh dicabut. Su'ul khatimah, imannya tanggal. Na'udzubillah. Dia kuat. Dia tahu ini godaan syaitan. Dia bergantung kepada Allah. Dia berlindung kepada Allah. Setan tidak kalah lagi akalnya, caranya. Dia merubah lagi 7 pasukan lagi, 70 lagi, 1 pasukan lagi. Dengan merubah wujudnya emas, intan, permata, dolar, rupiah. Sehingga orang yang mabuk dengan dunia, mabuk dengan harta, saat tiap harta, kaya raya aku ini. Aku bisa bangun gedung. Terpana pikirannya kepada harta, lupa kepada Allah, rohnya keluar. Su'ul khatimah. Syaitan datang lagi menyerupai, menyamar. Kalau kita sudah tidak terpedulikan dengan kekayaan, aku yang kutuju Allah. Syaitan datang lagi dengan bentuk yang lain. Bentuk menyerupa abah, mama, atau keluarga yang sudah meninggal dunia. Apa kata abah mama pada itu syaitan? Nak, abah sudah wafat lama. Nak, mama sudah meninggal. Ternyata nak, sebujurnya Allah itu tidak ada, Muhammad itu enggak benar sebagai Rasul Allah. Pindah agama nak, mama pindah agama kepada agama lain. Ternyata Tuhan itu punya anak, nak kait. Anak itu yang bisa menyelamatkan kita. Ayo sembah Tuhan yang punya anak. Ayo selamat nih, abah selamat. Kurang-kurang iman dikira itu abah mama, padahal syaitan tanggal iman kita. Su'ul khatimah. Kita tetap tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah enggak punya anak, enggak punya istilah peranan tauhid. Syaitan datang lagi. Rupanya menyamar. Seperti apa? Ngaku wali. Ngaku guru-guru kita. Nah, ini guru. Ini abah hikam. Pembimbing batin nikam nakai. Ini aku wali ini, aku wali ini. Aku ingin menyelamatkan engkau supaya menjadi penghuni surga Allah. Menjadi penghuni surga. Nah, ikuti abah. Ikuti aku. Tuhan tuh kadada nakai. Kadada sebenarnya. Nih, kali kamu empat aku aja jamin selamat. Akhirnya merubah itikat bergantung kepada seseorang, ada bergantung lawan Allah. Meninggal kita su'ul khatimah. Tapi kita kuat, tauhid kita kuat, gantungan kita kepada Allah kuat, etikat yakin kita kuat, dengan hakikat la ilaha illallah kuat. Datang lagi syaitan. Berupa apa? Merubah wujud seperti bidadari yang cantik-cantik, merayu-rayu, menari-nari. Kalau itu laki-laki merayu-rayu, menari-nari. Ketika itu terpana kita melihat bidadari yang cantik-cantik, lupa kita kepada Allah. Ada itu jelmaan syaitan, su'ul khatimah. Kepada perempuan dia akan berubah wujud, pemuda-pemuda yang gagah-gagah,
ngakunya anak-anak surga, pemuda-pemuda surga, pelayan-pelayan surga yang gagah-gagah, terpana melihat keindahannya, lupa kepada Allah. Su'ul khatimah. Tauhid kita kuat, iman kita kuat, merubah lagi. Iblis menampakkan surga yang begitu nikmat. Fulan bin fulan di surga tempatmu. Ketika dia lihat surga, terpuai dengan surga, asik dengan pemandangan surga, lupa dia kepada Allah. Su'ul khatimah. Atau iblis lihatkan neraka, ini neraka tempatmu yang menyalanya, timbul ketakutan dengan neraka yang luar biasa, lupa dia kepada Allah. Rohnya dicabut. Su'ul khatimah. Yang paling berat lagi pada jamaah saat sakaratil maut, syaitan merubah wujud dirinya dengan cahaya yang terang benderang. Syaitan mengatakan, fulan bin fulan, ana rabbukumul a'la. Akulah Rabb pencipta alam jagat raya, pencipta alam semesta. Inilah aku wujud cahaya, wujud diriku yang sesungguhnya. Sembah aku, sujud kepadaku, ikuti aku, kau akan selamat. Kurang-kurang iman, kurang-kurang tauhid, kita kira cahaya itu ada zat Allah. Pada zat Allah laisa kamislihi syai'un, gak dapat diumpamakan, gak dapat dibayangkan. Lalu kita ikut pujuk rayu syaitan itu. Su'ul khatimah. Maka itu, ini yang ditakutkan oleh para wali-wali. Ditakuti oleh para nabi-nabi. Jangan sampai akhir hayat mereka su'ul khatimah. Kita mohon kepada Allah agar kita menjadi wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Perbanyaklah kalimat zikir. Perbanyaklah kalimat tauhid waktu hidup ini. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Kembali kuncinya. Saat tiba sakaratil maut, saat tiba detik-detik kematian, harta, anak, istri, suami, tentara, pasukan yang banyak, keluarga, tidak bisa memberi manfaat lagi. Gak ada apa-apanya lagi. Mobil mewahmu gak ada manfaat. Emasmu sepikul nggak ada manfaat, tentaramu banyak nggak ada manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah, yang berhadap kepada Allah, hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih daripada penyakit, hati yang hidup, hati yang selalu zikrullah, hati yang selalu mengingat Allah. Di antara agar hati kita hidup, berbanyaklah akan zikrul maut, akan kematian. Bersegeralah kita bertobat, meminta ampun kepada Allah. Isi kehidupan yang sebentar ini dengan memperbanyak amal ibadah. Dan sungguh maha besar Allah. Sungguh maha besar Allah. Dilihat-lihat, diitih-itih, ternyata corona ini sebenarnya hikmahnya sangat besar. Corona ini sebenarnya bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Corona ini adalah bentuk cara Allah untuk kita hidup, belajar hidup sederhana, belajar hidup bersih, belajar supaya kita banyak ingat-ingat dengan kematian. Ada yang meninggal. Tadi kita baru, Ulun kehilangan salah seorang sahabat Ulun. Kawan Ulun, ahli ma'rifat beliau. Baru meninggal tadi, mudahan beliau dapat rahmat Allah. Lapang kubur, syahid beliau di ujung perjuangan, di medan tempur paling depan. Beliau ahli paru, Dr. Hasan Zaid. Baru wafat tadi, kita doakan mudahan beliau dapat rahmat Allah. Kirimkan Fatihah untuk beliau, mudahan syahid untuk beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam Ahmad meriwayatkan dari Al-Barra bin Azib, dia berkata, kami pernah keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melayat jenazah seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Lalu kami sampai di kuburan. Setelah jenazah dikuburkan, Rasulullah mengumpulkan kami. Kami duduk di samping Rasulullah. Kepala kami menunduk, seakan-akan ada burung merenung. Ketika kami duduk termenung, selesai menguburkan jenazah, Nabi mengambil satu ranting kayu yang kecil, lalu beliau menggaris-garis tanah, lalu beliau mengangkat kepala dan berkata, mohonlah perlindungan kepada Allah daripada azab kubur. Mohonlah perlindungan kepada Allah daripada azab kubur. Mohonlah perlindungan kepada Allah daripada azab kubur. Sebanyak 3 kali Nabi berwasiat setelah menguburkan jenazah. Beliau duduk merenung, memandang kepada orang yang berada di kubur. Lalu beliau berkata kepada jamaah di kubur, mohonlah perlindungan kepada Allah daripada azab kubur. Apa kata Rasulullah selanjutnya? Sesungguhnya kata Rasulullah, seorang hamba Allah yang beriman ketika meninggal dunia dan menuju akhirat, para malaikat turun berkerumun mengelilingi orang yang beriman yang saat sakaratil maut. Wajah mereka putih bersih, laksana matahari. Mereka membawa kain kafan dan parfum yang wangi dari surga. Dan para malaikat itu, kata Rasulullah, duduk mengelilingi hamba Allah yang saat mengalami sakaratil maut sepanjang mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut dekat kepalanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang seperti ini nanti ketika saat sakaratil maut. Datang di dekat kepalanya. Dengan penuh ramah, malaikat maut berkata, apa kata malaikat maut ya Rasulullah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo kembali kepada Allah, pulang kepada Allah dengan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba-hamba Allah. Wadkhuli jannati, pilih surga yang mana yang kau kehendaki, hai hamba Allah. Maka ketika diungkapkan ayat itu, orang yang soleh, orang yang soleha, hamba Allah yang beriman, yang menggunakan kehidupannya dengan berbanyak amal, ibadah, jihad fisabilillah, yang bertobat sebelum wafatnya, rohnya keluar, mengalir seperti air mengalir dari bibir teko. Jadi roh itu keluar, maaf, ini teko, seperti air keluar dari teko, mudah roh itu keluar, nikmat roh itu keluar. Ketika roh itu keluar dari tubuhnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berarti ini bukan dicabut, keluar dengan sendirinya. Inilah ahli zikir.
Ini yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang menyatakan Rabb kami Allah, dalam hidupnya Allah tujuannya. Detak jantungnya menyebut Allahu, Allahu. Napasnya Allah, pikirannya hanya Allah. Gerak langkahnya menuju Allah. Hidupnya mencari keredaan Allah. Dan istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka para malaikat turun, mukanya bercahaya, membawa kain kapan dari surga, membawa parfum dari surga. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan sedih, jangan gentar, jangan berduka cita. Datang Israil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan ridha dan diridhai. Roh keluar sendirinya. Ketika roh itu keluar oleh malaikat Israil, langsung disambut. Akan tetapi setelah disambut oleh malaikat Israil, roh itu tidak berapa lama di tangan malaikat Israil, langsung diperebutkan oleh seluruh para malaikat yang berkerumun tadi. Lalu roh tadi dikapani dengan kain kapan sorga, diwangikan dengan wanginya sorga. Kemudian Allahu Akbar, roh yang keluar tadi aromanya melebihi harumnya misik, yang paling harum di muka bumi. Lalu roh tadi dibawa naik ke langit. Setiap kali para malaikat yang membawa roh bin fulan tadi melewati para malaikat, mereka bertanya, malaikat-malaikat rahmat, roh siapa yang kau bawa? Aroma wanginya luar biasa. Kami sangat bahagia dengan dilewati oleh roh ini. Apa kata malaikat rahmat? Inilah roh fulan bin fulan, si Anu bin si Anu yang baru meninggal. Terus sampai ke langit pertama, sampai ke langit kedua, sampai ke langit ketiga, sampai ke langit keempat, sampai ke langit kelima, sampai ke langit keenam, sampai ke langit ketujuh. Di tiap-tiap langit itu para malaikat terdekat turun mengantarkannya ke langit berikutnya. Mengawal, mengawal. Lalu apa kata, sampai ke langit ketujuh dikawal oleh malaikat yang banyak. Apa kata Allah? Malaikat-malaikatku, catatlah buku hambaku di dalam kelompok tertinggi dan kembalikan dia ke bumi. Karena asalnya, kurungannya, jasadnya itu dari bumi. Dari situlah aku menciptakan mereka, sanalah aku mengembalikan mereka, dan sanalah aku akan mengeluarkan mereka pada hari yang lain. Kemudian roh tadi dikembalikan ke bumi, dikawal, diiring oleh seluruh malaikat. Lalu dimasukkan roh tadi ke dalam jasadnya. Setelah itu Allahu Akbar, datanglah malaikat Munkar dan Nangkir bertanya, "Marrabbuka?" Dengan tenang si mayat menjawab, "Allahu Rabbi haq." Allah Rabbku yang sebenarnya. "Wa ma dinuka?" Apa agamamu? Al-Islamu dini. Terus dipertanyakan
Sampai kata Rasulullah, malaikat menanya, siapakah orang yang diutus di antaramu ini? Man hadza rajul? Siapakah orang yang ada di sampingmu ini? Allahu Akbar. Dengan lidah yang fasih dia menjawab, kata Nabi, dia adalah junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang dengan agama yang hak, dan kami mengimaninya dan kami mengikuti ajarannya. Apa ilmumu, kata malaikat? Aku telah membaca kitab Allah, lalu aku mempercayainya dan membenarkannya. Kemudian setelah dialog itu selesai, terdengar suara dari langit, hambaku, benar engkau, maka berilah dia kasur dari sorga, dan berilah dia pakaian dari sorga, dan bukakanlah pintu menuju sorga untuknya, agar ia mendapatkan aroma dan keharumannya sorga. Kuburnya dilapangkan dengan selapang-lapang mata memandang. Tiba-tiba disiapkan kasur empuk dari sorga, aroma sorga, dibukakan pintu sorga, melihat keindahan sorga. Kuburnya begitu luas. Datang seorang yang berwajah rupawan, yang tampan, yang gagah, yang indah, yang elok, yang mengagumkan. Baunya wangi. Orang itu berkata, bergembiralah dengan sesuatu yang menyenangkan hatimu. Inilah harimu yang Allah telah janjikan. Inilah keberuntungan untukmu, hai saudaraku. Orang yang beriman tadi bertanya, hei orang yang sangat indah, engkau ini siapa? Wajahmu sungguh menawan, penuh cahaya. Kedatanganmu membawa kebaikan kepadaku. Apa jawab orang itu? Aku adalah amal soleh yang kau lakukan waktu hidup di dunia. Sehingga hamba Allah yang meninggal tadi merasakan kubur itu lebih nikmat dari dunia ini. Lezat melebihi segala-galanya. Bahkan dia rasakan ternyata dunia itu penuh penjara. Kubur telah penuh kenikmatan. Kayak orang ada dalam ruangan yang sempit, gelap, pengap, keluar bebas. Jadi alam yang sempit, pengap ini alam dunia, alam yang bebas, luas, alam kubur. Lalu dia berkata, ya Rabb, segerakan hari kiamat ya Allah, segerakan hari kiamat ya Allah, segerakan hari kiamat ya Allah. Kuburnya ada raudatum min riyadil jannah, taman-taman surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari kelompok ini. Sebaliknya, ketika seorang yang kafir, orang yang durhaka, orang yang ahli maksiat, yang sampai matinya tidak bertobat kepada Allah, menjelang saat sakaratil maut, malaikat-malaikat ajab turun dengan wajah yang menakutkan, tubuh yang penuh mengerikan. Mereka membawa kain kasar yang sangat kasar, penuh berbau busuk. Lalu duduk di dekat orang yang akan meninggal tadi, sepanjang mata memandang, pakaian itu hitam, membawa kain yang kasar, yang berbau busuk, kain kafan. Kemudian malaikat maut datang dan duduk dekat kepalanya lalu berkata, hei jiwa yang jahat, hei orang yang ahli maksiat, hei orang yang melupakan Allah, keluarlah menuju murka dan amarah Allah. Lalu rohnya dicabut dan sekeras-keras cabutan. Malaikat maut mencabut seperti mencabut tusuk sate dari wol yang basah.
sakit tiada terkira, pedih yang luar biasa. Tidak ada tara bandingnya. Setelah malaikat maut mengambil itu jiwa, itu roh, para malaikat yang berpakaian yang penuh hitam lekang, malaikat Zabaniyah, malaikat ajab, tidak membiarkan berada di tangan barang sekejap mata pun. Mereka langsung mengambil itu roh, lalu membungkus dengan kain kasar tersebut. Dan roh tadi mengeluarkan aroma yang sangat busuk. Paling busuk di dunia, hanya lebih busuk roh itu keluar. Lalu para malaikat Zabaniyah membawa roh tadi naik ke langit. Sehingga para malaikat yang dilewati, bau apa ini busuk sekali? Bau apa ini? Para malaikat pembawa roh itu berkata, ini baunya roh Fulan bin Fulan. Inilah orang terjelek di dunia. Sampai terus naik sampai tiba di langit terdekat, mau tembus ke langit pertama. Lalu mereka minta izin untuk dibukakan pintu langit, tetapi tidak dibukakan. Tolong bukakan, kami mau membawa roh ini. Tapi pintu langit tertutup. Kemudian, ini masih keterangan Rasulullah pada jamaah. Setelah Nabi menceritakan tentang ini, Rasulullah membacakan surah Al-A'raf ayat 40. La tufattahu lahum abwabus sama' wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu bisammil khiyati. Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga onta masuk ke lubang jarum. Mustahil. Ini nyawanya orang kafir. Lalu Allah berfirman, catatlah bukunya di dalam sijjin, di dalam bumi yang paling bawah. Lalu lemparkan buminya ke dalam bumi yang paling bawah, rohnya ke dalam bumi yang paling bawah. Kemudian Rasulullah membacakan lagi ayat, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatahtafuhu at-tayru aw tahwi bihi rihu fi makanin sahiq. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, niscaya seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Kemudian rohnya dikembalikan ke dalam jasadnya dan ia didatangi oleh dua orang malaikat. Lalu keduanya bertanya, "Man rabbuka?" Ha? 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 Aku tak tahu jawabnya. "Wa ma dinuka?" Apa agamamu? Ha? Ha? Aku tak tahu. Siapakah yang diutus kepadamu? Ha? Aku tak tahu. Kemudian ada suara. Lalu dikatakan, tahukah engkau yang diutus kepada engkau Muhammad Rasulullah? Apa jawabnya mereka? Tetap, aku tak tahu. Ini nyawanya orang kafir. Kemudian ada seruan dari langit yang berbunyi, hambaku berdusta, maka berilah dia kasur dari neraka, dan bukakanlah pintu neraka untuknya, agar hawa panas dan racunnya mengalir kepadanya, dan kuburannya pun menghimpitnya hingga tulang-tulang iganya saling-saling silang menyilang di dalamnya. Lalu ia didatangi orang berpakaian jelek dan berbau busuk,
yang mengerikan. Saudaraku, bergembiralah dengan sesuatu yang buruk bagimu. Inilah hari yang telah Allah janjikan untukmu. Orang kafir tadi bertanya, siapa engkau wahai orang yang mengerikan? Aku adalah amal jahat yang kau lakukan waktu hidup di dunia. Inilah hari yang Allah janjikan untukmu. Dalam lain riwayat tentang kisah orang beriman terdapat tambahan. Sampai ketika rohnya dikeluarkan dari roh tadi keluar, seluruh malaikat yang ada di antara langit dan bumi dan seluruh malaikat yang ada di langit menyalatinya, dan dibuka pintu-pintu langit untuknya, dan semua penjaga pintu itu memanjatkan doa kepada Allah agar rohnya bisa dibawa naik ke atas dari tempat mereka. Jadi ada tambahan lagi kata Rasulullah di sana, orang-orang yang beriman ketika dia meninggal, rohnya itu disolati oleh para malaikat yang di langit dan di bumi. Jadi kalau mungkin ada saudara kita yang meninggal dunia disebabkan oleh virus corona, dan mungkin hanya meninggalnya hanya beberapa orang yang mensalatkannya, gak sedih. Orang beriman puluhan ribu malaikat yang mensalatkannya. Tapi sebaliknya, dalam riwayat yang lain orangnya kafir terdapat tambahan. Kemudian dia didatangi orang yang buta, tuli, dan bisu dengan membawa palu godam yang kala digunakan untuk memukul gunung. Ini saya akan hancur menjadi debu. Lalu dia memukul hingga berubah menjadi debu. Jadi orang yang durhaka, orang kafir, setelah rohnya itu diterima oleh malaikat jabatnya, langsung datang satu malaikat yang buta, tuli, yang tidak tahu apa-apa, langsung memukuli. Buang, hancur. Pintu neraka dibukakan untuknya dan dia berkata, tolong tunda kiamat, tunda kiamat, tunda kiamat. Inilah dua gambaran yang akan terjadi kepada kita semua. Apakah dalam kalangan orang mendapat rahmat dengan kenikmatan surga, dibukakan surga untuk kita di alam kubur kita, apakah dibukakan liangnya api neraka untuk kita semua. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Oleh sebab itu, sebelum kita wafat, sebelum roh kita berada di tenggorokan ini, sebelum kita berada di pintu kubur, pintu tobat masih terbuka untuk kita. Ayo segera kita bertobat kepada Allah. Minta ampun kepada Allah, perbaiki kesalahan kita. Ayo segera salat, segera bersedekah, segera berzakat, perbanyak berbuat kebaikan. Sebelum datang tibanya kematian. Kematian datang, kita akan menyesal yang tiada tara bandingnya. Allahu Akbar. Mumpung Allah masih memberi kita hidup, memberi kesehatan kepada kita. Sekali lagi peristiwa COVID-19, atau kita menyebutnya, anak-anak menyebutnya KIF supaya berhenti, atau corona ini, sesungguhnya kita ambil hikmah. Allah mengingatkan kita dengan virus yang kecil ini. Bisa saja Allah hendak mengambil seorang dengan asbab kematian lewat virus ini. Semua orang di dunia ketakutan kalau datang menimpa kepadanya. Allahu Akbar. Padahal umur pasti akan datang kepada kita semua. Tidak karena sebab virus ini saja, bisa saja dengan sebab-sebab yang lain. Idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal datang, dimajukan tidak bisa, dimundurkan tidak bisa. Mari para jamaah persiapkan diri kita sebanyak-banyaknya amal. Kalaupun dulu kita ada berbuat dosa, segera kita bertobat. Sebelum kita datang kematian, Allah Maha penerima tobat. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalahu. Orang yang bertobat dari dosanya sama tidak berdosa, isi dengan kebaikan-kebaikan, berbanyak zikrullah. Inilah salah satu bagian daripada menghidupkan hati dengan memperbanyak zikrul maut, ingat akan kematian. Ini saja barangkali yang dapat kami sampaikan pada kaji hari Arba ini. Insyaallah kita akan sambung bagaimana menghidupkan hati lagi pada hari Sabtu ini insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wa na'udzubika minal fakri wa na'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar
والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.